jaga raga, menata rasa, melangkah pelan menuju cahaya. Bukan sekadar menahan lapar, bukan sekadar menunggu waktu. Ini perjalanan pulang ke diri yang lebih tenang, yang lebih utuh. Ramadan hadir melembutkan hati, membersihkan luka di dalam diri. Bersama Mainstream kita belajar mencintai tubuh sepenuh sadar. Ramadan datang membawa terang, menguatkan jiwa yang dulu bimbang. Langkah kecil hari demi hari menuju hidup yang lebih berarti. Godaan datang, silih berganti, namun kita tak lagi sendiri. Ada harapan di tiap doa, ada damai di setiap jeda. Kita dengarkan suara hati yang lama hilang tertutup sunyi. Kini perlahan kembali pulih menjadi versi terbaik diri. Ramadan hadir melembutkan hati, membersihkan luka di dalam diri. Bersama Mainstream kita belajar mencintai tubuh sepenuh sadar. Ramadan datang membawa terang, menguatkan jiwa yang dulu bimbang. Langkah kecil hari demi hari menuju hidup yang lebih berarti. Dan bila nanti langkah terasa berat, ingat tujuan yang suci dan hangat. Kita tak sendiri di jalan ini, ada cinta yang menemani. Ramadan ini jadi awal baru, bukan sekadar tentang waktu, tapi tentang jiwa yang kembali ringan, tenang dan bersyukur lagi. Bersama Mainstream kita melangkah dengan sabar, doa dan arah. Ramadan di hati selamanya menjadi cahaya dalam hidup kita. Pahami bahwa ketika teman-teman mau berubah dalam konteks melangsing ini ya, maka Anda perlu menyiapkan lingkungan yang mendukung. Dan dalam hal ini Mainstream sudah menyediakan lingkungan seperti WA Group, bukber bersama, terus kemudian ada beberapa kemarin main sport ya dengan di GBK, Gelora Bung Karno, terus kemudian di Sentul, terus kemudian driving golf dan lain sebagainya. Itu tujuannya adalah apa? Oh, termasuk grup terapi juga ya. Grup terapi online Anda bisa visit, atau grup terapi offline ya, terdekat nanti insya Allah di bulan April kita untuk komunitas di Jogja. Jadi itu tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang mendukung buat mereka-mereka yang serius ingin melangsing. Nah, kemudian behavior apa yang perlu Anda lakukan? Ketika where and when-nya jelas, where itu artinya kita di mana Anda pengen melangsing atau dengan siapa Anda melangsing ya, where and when, kapan Anda ingin melangsing, maka lingkungan tadi seperti WhatsApp group, terus kemudian event-event offline atau online, atau mungkin di Slimmer Dashboard ya, paling gampang Anda sudah kita kumpulin video-video di Slimmer Dashboard untuk pembelajaran ya. Ini kayaknya ada yang terlupa nih teman-teman, video. Saya perhatikan jarang dikunjungi, yaitu apa? Video dari Dr. Martin Ayu ya, spesialis gizi klinis.
itu tentang GERD. Apalagi sekarang lagi populer ya tentang asam lambung, tentang GERD gitu ya. Nah, padahal kita pernah waktu itu Slimmer mentoring dengan Dr. Martin Ayu dan videonya diupload ada di Slimmer Dashboard. Jadi buat yang kemarin beberapa DM saya atau japri saya tentang GERD, tentang asam lambung, sebenarnya kalau mereka mau menyimak dari paparannya Dr. Martin Ayu, bahkan di situ diberikan strategi bagaimana mengkaitkan Five Magic Rule dengan kondisi GERD atau dengan asam lambung. Ya, singkat ceritanya adalah justru dengan Five Magic Rule asam lambung dan GERD itu akan terbantu ya untuk recovery. Ya. Oke. Kemudian kembali ke sini teman-teman. Environment ini Anda sudah punya environment tapi bingung, terus ngapain? Apa yang harus saya lakukan? Nah, ini yang disebut habit behaviors. Nah, dalam Mind Slim habitnya, kalau teman-teman masih ingat, ada 9 kebiasaan Mind Slim yang ada dalam jurnal ya. Saya tuliskan di sini 9 kebiasaan Mind Slim. Oke, saya pengen tahu 9 kebiasaan Mind Slim yang ada di dalam jurnal apa saja? Boleh dibantu? Silakan teman-teman, ada yang berkenan? Yang pertama apa? Halo. Move more, Mister. Move more. Saya makan ketika lapar. Oke, yang pertama adalah makan ketika lapar. Di jurnal ya itu ya. Makan ketika lapar fisik. Ketika lapar fisik. Terus berikutnya? Tidur cukup. Tidur cukup, Saya Master. makan yang saya Tidur inginkan. cukup. Terus kemudian makan yang diinginkan. Terus kemudian Makan secara sadar. makan dengan sadar. Terus kebaca ya tulisan saya ya. Netral. Berhenti di netral. Berhenti makan di netral. Terus apa lagi? Melangkah lebih banyak. Move more tadi ya. Ada yang Bu siapa tadi? Bu Anita ya atau siapa? Melangkah kaki lebih banyak. Ada lagi? Minum air putih. Minum air putih. Terus apa lagi? Latihan bercermin ya. Oke, latihan mirroring exercise ya. Mirroring exercise. Nah, jadi kalau Anda bertanya, apa yang saya lakukan? Habit apa yang perlu saya kembangkan atau perlu Anda bangun ya? Habit apa? Nah, inilah 9 kebiasaan dalam Mind Slim. Itu ada di mana? Di jurnal, buku jurnal. Ya. Tulisannya kebaca nggak ya? Bentar, saya ganti warna deh. Oke, ya. Nah, apa yang teman-teman biasakan adalah behavior ini, kebiasaan ini. Makan ketika lapar fisik, berarti apa? Anda belajar untuk mengenali sinyal lapar fisik dalam konteks puasa, teman-teman pasti paham ya, bahwa jam makan ditentukan oleh kapan sahur, kapan buka puasa. Jadi artinya modifikasinya di Magic Rule yang pertama ini, yaitu makan ketika lapar fisik. Dan ini juga bagus, habit ketika lapar fisik makan, Anda akhirnya apa? Belajar untuk mengenali sinyal lapar fisik. Termasuk nanti besok ya, untuk beberapa yang berpuasa besok atau hari Kamis, maka Anda akan belajar ternyata sinyal lapar fisik Anda adalah seperti ini atau seperti itu ya. Tentunya kalau di luar konteks puasa Anda latihan apa? Atur ulang termostat tubuh. Nah, dalam konteks 30 hari berpuasa besok teman-teman, Anda berlatih untuk mengenali sinyal lapar fisik. Terus kemudian tidur cukup. Tidur cukup ini juga penting karena biasanya bulan puasa ini beberapa orang mengeluhnya tidurnya nggak cukup sehingga badannya nggak fresh, nggak segar, nggak bugar, malas bergerak atau bahkan jadi rasanya kayak kaku-kaku seperti itu ya. Nah, maka kualitas tidur ini sangat penting buat teman-teman supaya apa? Supaya nanti pada saat buka puasa tidak kalap. Yang kemudian yang kedua sahur juga jadi bisa mengenali sinyal lapar fisik karena kadang-kala kalau Anda terlalu ngantuk karena tidurnya nggak berkualitas, maka yang terjadi apa? Kadang sinyal fisiknya jadi Anda terdisconnect antara pikiran dengan tubuh sehingga sulit mengenali sinyal lapar fisik ketika sahur ya. Nah, terus kemudian makan yang diinginkan. Ini magic rule yang kedua. Nah, ini juga penting buat teman-teman sadari bahwa ketika Anda berbuka puasa nanti niatkan untuk first round-nya adalah Anda berpikir gini, oke, nanti buka puasa kan makanan banyak ya, secara umum biasanya setiap keluarga menyajikan berbagai macam makanan ya. Nah, Anda niatkan mungkin pas dari sahur boleh atau niatkan pada saat habis asar misalnya, Anda niatkan nanti ketika buka puasa Anda kan makan yang betul-betul diinginkan dan itu cukup untuk first round-nya. Jadi first round itu artinya ronde pertama ya, langsung ke yang diinginkan gitu ya. Supaya tidak ada ronde-ronde berikutnya. Ya, kadang-kadang kan beberapa saya akan mau makan ini dulu, itu dulu, terus nanti akhirnya gongnya, bomnya terakhir. Nah, akhirnya apa? Jadi kekenyangan. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat adalah makan dengan sadar. Ini juga sangat penting ketika Anda berbuka puasa.
Tujuannya adalah supaya Anda bisa merasakan sinyal fisik Anda netral nantinya ketika makan dengan sadar. Tapi kalau Anda makannya nggak sadar, maka yang terjadi apa? Anda akhirnya akan terdisconnect dengan tubuh. Tubuh sudah kenyang, tapi rasanya masih belum kenyang. Dan ada 6 step makan dengan sadar. Behavior ini yang perlu Anda kembangkan ya. Ada di grup terapi atau di video-video di Slimmer Dashboard juga mungkin Anda pernah menyimak di situ. Makan dengan sadar, ada 6 step makan dengan sadar. Nah, ada 2 tips. Pertama adalah lepaskan sendok garpunya ketika Anda setiap suapan, atau kalau Anda makan dengan tangan berarti apa? Gunakan 3 jari. Dan tips yang kedua adalah Anda amati. Jika Anda gampang haus berarti makannya Anda nggak sadar. Tapi kalau Anda makan nggak gampang haus, ketika Anda makan artinya apa? Saliva Anda ikut terlibat, yang artinya saliva itu ludah ya. Air ludah Anda ikut terlibat ketika Anda mengunyah, dan akhirnya nggak gampang haus ketika lagi mengunyah. Ini menunjukkan Anda makannya sudah sadar ya. Jadi Anda amati apakah makan Anda sudah sadar atau belum. Oke. Dan kemudian berhenti makan di netral. Ini skala fisik sebelum nyaman, sebelum kenyang. Dan ketika teman-teman bahkan ketika bulan puasa, Anda jangan berpikir oke, tadi kan saya seharian puasa gitu. Berarti saya harus kembalikan lagi yang tadi. Tidak, tetap berhenti di netral ya. Nanti ketika setelah taraweh misalnya Anda masih lapar fisik lagi, silakan Anda makan, tetap berhenti di netral. Karena kalau Anda berhentinya tidak di netral, biasanya apa? Sahur Anda jadi sinyal fisiknya masih belum lapar fisik ya, masih terasa kenyang. Jadi supaya Anda sahur bisa lapar fisik lagi, maka berhentilah di netral sebelum Anda tidur ya. Kemudian berikutnya melangkah kaki lebih banyak ya. Jadi kemarin ada salah satu slimmer yang mulai dari mana ya gitu. Oke, saya pengen banget move more gini-gini. Dan ketika kita tanya apa yang menjadi hambatan Anda ketika Anda sulit move more, ya karena nggak ada waktu, karena saya udah malam dan lain sebagainya. Mungkin yang dia pikirkan move more itu mesti harus berkeringat, harus di alat khusus, kostum khusus, waktu khusus, tempat khusus. Enggak. Move more itu bisa di mana saja, bahkan di rumah, mau malam hari juga. Ya, bahkan kemarin saya di podcastnya Dr. Demul, saya sharing di sana. Sekarang lagi musim apa? Gym ya, yang 24 hours gitu ya, 24 jam buka gym, di mana ternyata banyak orang-orang tengah malam pengen nge-gym gitu. Ya kita nggak nyuruh Anda untuk nge-gym tengah malam, nggak. Tapi artinya apa? Ketika tubuh ingin digerakkan, mau kapanpun maka Anda gerakan. Cukup apa? Bridging-nya, jembatannya, perbanyak jumlah langkah kaki. Ya, itu artinya buat Anda-Anda yang mungkin berpikir apa sih yang harus saya lakukan ketika ingin move more tapi eh, nggak ada alat gym, nggak dekat dengan tempat gym misalnya, atau Anda takut berkeringat segala macam. Apapun yang membuat otot tubuh Anda, terutama otot utama ya, otot paha, otot pinggul, otot perut aktif, artinya Anda sudah move more. Ya, artinya melangkah kaki sebenarnya sudah mengaktifkan otot utama itu, otot paha, otot pinggul, otot perut. Oke. Dan kemudian berikutnya adalah air putih. Minum air putih ini penting ya, terutama di bulan puasa juga. Ya. Nah, seringlah minum air putih, Anda sip ya, Anda seruput gitu minumnya, dan Anda rasakan betapa air putih ini sangat penting buat metabolisme tubuh Anda. Dan juga cairan pelarut lemak paling ajaib di tubuh Anda adalah air putih. Kemudian berikutnya adalah mirroring exercise. Ini adalah sarana Anda untuk berkomunikasi dengan tubuh Anda. Mirroring exercise untuk bisa berkomunikasi positif dengan tubuh Anda. Ya, Anda tahu ya, kalau di grup terapi atau di grup terapi ya biasanya kita berikan ya, dari private terapi, mirroring exercise ada 4 level, dan biasanya Anda sudah paham di level pertamanya apa biasanya? Melihat desain langsing Anda, melihat naturally body design Anda, naturally slim body design. Ya, artinya setiap Anda punya desain alami yang langsing. Nah, mirroring exercise ini step pertamanya adalah, salah satunya adalah melihat desain langsing tubuh Anda. Ya. Oke, environment, behavior. Nah, kita akan berhenti di capability nanti ya. Karena untuk yang value, bukan identify, identity ya. Who ya. Dan purpose itu nanti di zoom yang kedua. Nah, sekarang kita ngomongin yang environment, lingkungan, behavior, dan kemudian nanti capability. Sebelum ke capability, sebelum ke soal skill, soal kompetensi, apa yang harus dikuasai, maka kita buka dulu sesi diskusi. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Tentang environment dan behaviors. Ada? Halo, Master. Silakan Bu Anita. Iya. Master, kan saya sudah pernah coba puasa. Saya jujur non-muslim, Master. Saya Oke. Katolik. Iya. Saya pernah coba puasa, tapi kayak nggak bisa gitu, nggak kuat gitu loh. Kayak ada gangguannya, kayak nggak bisa full gitu puasanya. Nanti paling berapa hari tok gitu. Terus hari selanjutnya kayak nggak bisa puasa lagi gitu. Oke. Banyak gangguan. Itu gimana cara mengatasinya? Terus kedua, saya mau tanya, kok misalnya bisa memilih antara makan pagi sama makan malam,
yang di skip itu nggak lebih baik makan malam ya Master? Kok puasa kan makan pagi, makan siangnya yang di skip. Itu Oke, oke, nggak apa-apa Master kayak gitu. Pertanyaan dari saya. baik. Terima kasih Master. Terima kasih Bu Anita. Mungkin teman-teman ada yang berkenan bantu jawab. Ini ada beberapa mainstream coach di sini. Dr. Retia juga ada Coach Rina juga ada. Silakan ada yang mungkin Coach Rina atau Dr. Retia membantu menjawab Bu Anita. Beliau bertanya, yang pertama adalah beliau eh, berpuasa, tapi beliau bukan untuk puasa Ramadan ya. Beliau mencoba berpuasa, tapi nggak kuat. Dan kemudian pertanyaan kedua adalah makan malam makan yang di skip sebaiknya makan yang malam atau makan pagi atau makan siang mungkin tadi. Oke, ada yang mau berkenan untuk membantu Bu Anita? Ada? Dokter Eti ya? Coach Rina? Mungkin saya coba mengomentari ini, Iya, tapi tolong dikoreksi Master Juli kalau misalkan salah. oke. Pemahaman saya, kalau boleh saya mencoba menjawab yang poin kedua mengenai skip makan itu. Skipnya apakah lebih baik yang di malam atau satunya yang di siang ya tadi ya? Hmm, Atau pagi? ya. Ah, Beliau bertanya lebih baik yang malam atau yang pagi yang di skip yang ya kalau pagi. nggak salah ya. Nah, Iya. Mungkin itu bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing dan juga jenis kegiatan hariannya. Jika diperlukan tenaga yang lebih banyak gitu ya, lebih diperlukan tenaga di pagi, mungkin yang di pagi itu yang tidak di skip. Tapi kemudian juga harus dilihat apakah memang saat itu di pagi memang sudah ada sinyal-sinyal lapar fisik tersebut. Tapi kalau ternyata kegiatannya lebih banyak di malam hari, diperlukan tergantung pekerjaan juga, mungkin bisa disesuaikan. Kelihatannya sih seperti itu kalau menurut saya. Silakan. oke, terima kasih Coach Rina sharingnya. Bu Anita masih kurang jelas. Oke, ini ada Dokter Imami nih. Beliau ingin menambahkan, silakan Dok. Terima kasih Master. Kalau di Mindslim apa namanya itu sudah tidak lagi makan pagi, siang dan malam, tapi gimana kita pengen makan atau butuh itu yang diperlukan gitu. Jadi sudah nggak ada lagi sarapan, makan siang atau makan malam. Tapi kapan kita makan, kapan kita ingin atau kita butuh, nah itu yang betul kita makan. Itu yang saya pahami. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Imami. Gimana Bu Anita? Atau mungkin teman-teman ada lagi yang mau menambahkan? Nah, kita lagi membangun environment ya, lingkungan yang saling mendukung nih. Sekaligus kita Maaf. pengen tahu. Oke, Iya, silakan. maaf. Ini tadi mengenai konteksnya di puasa kan ya, Master ya? Ya, pertanyaan pertama awalnya adalah kenapa puasa kok nggak kuat beliau? Oh iya, yang keduanya juga nyambung ke puasa enggak? Atau beda? Kayaknya enggak, karena beliau Oh, bertanya enggak. makan pagi, siang, malam tuh mana yang harus di skip. Oh, oke. Sorry. Ya, makasih. Oke. Ada lagi? Bu Forita mau menambahkan boleh atau mau bertanya? Kita sharing buat Bu Anita dulu. Silakan Bu Forita. Oh ya, nanti kalau udah selesai aja saya mau nanya. Iya. Oke, mau bertanya Anda ya. Tunggu dulu Bu Forita ya. Baik. Iya. Yang lain ada yang mau menambahkan jawaban untuk Bu Anita? Silakan, Dokter Etia. Oke, baik. Saya coba tambahkan sedikit ya mungkin. Silakan. Yang pertama Bu Anita. Iya. Kalau di dalam Islam mungkin karena niatnya adalah kita berpuasa sebagai ibadah. Jadi mindsetnya jadi udah kayak di programming bahwa kalau siang itu memang nggak makan gitu. Jadi kalau untuk coba ibu kalau misalnya mau ini coba lakukan juga seperti itu. Kalau nggak salah ya, saya nggak salah di Katolik itu juga kan sekarang mulai hari ini, mulai besok juga ya kalau nggak salah kan ada puasa yang 40 hari dan kalau saya nggak salah juga itu disarankan makannya makan besarnya cuma sekali sehari kayak gitulah ada ininya gitu. Kalau di sini ya kebetulan di Dili kan mayoritasnya Katolik jadi kalau dengar cerita-cerita dari teman-teman seperti itu gitu. Jadi mungkin kalau diniatkan sebagai ibadah program pikiran kita juga sudah terarahkan bahwa kita nggak sibuk mikirin makanan, nggak sibuk mikirin aduh lapar ya ini ya gitu. Jadi mungkin itu yang harus di niat awalnya yang harus dikuatkan gitu. Itu aja sih.
Oke, terima kasih Dokter Etia sharingnya. Bu Anita, apakah bisa diterima atau masih ada yang mengganjal? Bagaimana Bu Anita? Halo, ini beliau yang bertanya kabur nih, jangan-jangan. Halo Bu Anita. Sudah merespon di chat Oh, kayaknya. sudah merespon. Saya Sudah. kesulitan on offin kamera. Oh Kayaknya ya. agak bermasalah Oke, masuk oke, nggak linknya. apa-apa. Tapi bisa diterima tadi ya, masukan Ya, dari teman-teman ya. ya, Jadi terima kasih. ya betul. Jadi kalau saya sedikit tambahin lagi, tadi betul puasa niatkan untuk ibadah, bukan untuk turun berat badan ya. Kalau niatnya untuk turun berat badan, saya jamin pasti puasanya nggak akan kuat. Satu, yang kedua, dan bukan dengan cara puasa untuk turun berat badan. Ya. Jadi puasa itu niatnya untuk ibadah, bukan untuk turun berat badan. Itu yang pertama. Dan tadi ditambahkan oleh Dokter Etia karena dalam agama, mungkin di Katolik juga ada, di Islam juga ada, yaitu kewajiban puasa. Nah, kalau sudah niatnya ini adalah ibadah, maka secara purpose udah masuk ke level spiritual. Jadi betapa level spiritual ini akan mengalahkan identity, bukan mengalahkan, akan sangat mendukung, memayungi ya identity, value, belief, capability, behavior, environment. Mau nggak mau harus mau gitu ya. Nah itu karena puasa niatnya untuk ibadah. Nah eh jadi kalau niatnya Bu Anita ingin puasa untuk turun berat badan kok nggak kuat, pertanyaannya puasa niatnya untuk apa? Gitu. Kalau untuk turun berat badan bukan dengan puasa. Kalau untuk turun berat badan makan ketika lapar fisik. Ya. Sebenarnya kalau Anda misalnya menganut prinsip IF ya, intermittent fasting, mungkin sama seperti ketika Anda nunggu lapar fisik kan Anda puasa juga kan. Nah, cuma bedanya kita kalau lapar fisik makan. Kalau dengan IF seringkali Anda disuruh untuk tetap tahan gitu ya. Nah, bahayanya adalah dalam jangka panjang ini akan merusak mental health Anda dan juga akan membuat akhirnya jadi disconnect dengan tubuh ya. Jangka panjangnya kalau misalnya niatnya puasa untuk turun berat badan. Oke, kembali ke niat. Yang kedua adalah mana yang harus di-skip, makan pagi, makan siang atau malam. Oke, karena kemarin juga ada di radio ya, ada juga seorang ekspor banyak yang ngikutin followersnya. Beliau mengatakan sarapan terbaik adalah ketika tidak sarapan. Ini di luar konteks puasa ya. Sarapan yang terbaik adalah ketika tidak sarapan. Nah, artinya apa? Beliau menyarankan untuk jangan sarapan. Nah, eh, sedangkan dalam mainstream, oke. Sedangkan dalam mainstream, Anda diajak untuk apa? Ketika lapar fisik, makanlah. Nah, dengan ketika Anda tahu sinyal lapar fisiknya, makanlah. Jadi, apakah sarapan, apakah makan siang atau makan malam, nggak ada yang di skip. Ya. Intinya adalah ketika lapar fisik, makanlah. Oke, jadi itu nanti kaitannya dengan capability, how-nya itu Anda perlu kuasai. Ya. Bagaimana makan, bagaimana mengenali sinyal lapar fisik, bagaimana mengenali sinyal netral, itu berarti apa? Capability-nya, how-nya perlu Anda kuasai. Ya. Oke. Pelan-pelan ya, Anda shifting mindset-nya dengan secara bertahap. Baik, cukup ya Bu Anita. Untuk Bu Florita, silakan kalau ada pertanyaan Bu. Baik, Master. Ya. Ini sebenarnya sih saya mau cari pengalaman aja. Karena gini, saya dulu ngatur pola makan atau ini bisa lah gampang gitu ya, mudah untuk menurunkan berat badan. Nah, cuma akhir-akhir ini gitu, 5 tahun terakhir lah, itu saya mengatur pola makan atau makan saat lapar atau mungkin atau sempat kebablasan ya kadang-kadang sih. Nah itu kok tidak bisa terjadi defisit yang membuang lemak untuk tidak jadi gemuk gitu. Apakah itu usia itu mempengaruhi? Karena dulu saat sebelum 5 tahun terakhir itu kayaknya untuk turun berat badan atau mengatur berat badan itu untuk tetap di ideal itu mudah gitu. Seakan-akan kayaknya mudah banget gitu. Nah, kebetulan memang dulu saya lari masih gitu ya. Olahraga masih. Tapi memang setelah 5 tahun sebelum ini saya memang ada operasi ACL gitu. Operasi ACL di lutut. Nah, setelah itu tanpa sadar gitu, tahu-tahu sudah gemuk aja. Karena mungkin saat sakit itu setelah pasca operasi mungkin karena makan terus atau apa ya. Pokoknya tahu-tahu sudah gemuk aja baru sadar gitu. Bangun-bangun langsung gemuk gitu ya Bu ya. Tahu-tahu udah gemuk. Nah, ternyata mau memperbaiki diri gitu. Kok ternyata malah nggak bisa sampai bertahun-tahun nggak bisa kembali lagi gitu.
Kira-kira Oke. Master punya ilmu atau tidak? Oke, baik. Gitu, makasih. Kalau punya ilmu atau tidak, saya punya, Bu. Bu Rita. Baik, sebelum saya sharing, mungkin Dokter Retia atau Dokter Imami dan Coach Rina ingin bantu beliau, Bu Forita. Jadi beliau 5 tahun yang lalu masih bisa untuk mengelola hubungan dengan makan, tapi entah kenapa 5 tahun terakhir ini sulit untuk mengelola hubungan beliau dengan makanan. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, adakah kaitannya dengan metabolisme tubuh yang membuat akhirnya sulit untuk fat loss tadi ya, kalori defisit, dan membuat lemak tubuh sulit untuk pergi. Silakan, Dokter Retia atau Dokter Saya Imami. boleh Silakan, Dok. saya boleh berbagi, Master. Silakan, Saya Dok. pernah ngalami terima kasih. Saya pernah ngalami seperti itu. Saya terus aware bahwa salah satu yang hilang itu adalah motivasi. Jadi begitu motivasi tercapai, waktu itu sempat melangsing, terus tercapai motivasinya, tidak ada tidak refresh lagi, akhirnya tadi pelan-pelan naik lagi gitu. Kalau pengalaman saya seperti itu. Jadi di Mind Slim salah satu yang selalu dilakukan sama Master kan, apa niatnya gitu, mau apa, kalau sudah langsing mau apa gitu. Nah itu yang selalu saya ingat-ingat gitu. Kalau langsing itu kan hanya apa ya, hanya jembatan untuk kita, apa sih tujuan kita, mau sehat mau apa gitu. Yang itu yang selalu di refresh. Jadi faktor usia juga mungkin berpengaruh, cuman kita tidak boleh apa ya istilahnya, kayak mengexcuse gitu. Oh ya karena kalau udah tua memang gampang, itu sih karena pengaruh hormon jadi gampang. Itu kita tidak boleh mengexcuse itu, karena nanti otak kita akhirnya ikutin itu gitu. Jadi kita terima, ya banyak yang Master contoh, ada yang sudah pasrah dengan kegemukannya gitu, akhirnya tidak ada motivasi dan menerima saja. Nah ini yang saya dengan Mind Slim ini saya coba selalu merefresh motivasi supaya tetap ada sehingga otak itu ngikutin gitu. Kalau pengalaman saya seperti itu, Master. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Imami, Bu Forita. Jadi yang ditekankan oleh Dokter Imami adalah tentang motivasi. Ya, motivasi itu kalau dalam NLP pemrograman pikiran ada 16 arah. Ya. Yang sering saya latih ke klien-klien Mind Slim adalah biasanya apa? Toward dan away, mendekati kesenangan dan menjadi kesulitan, eksternal dan internal. Nah, begitu Anda sudah ketemu apa yang menjadi ciri motivasi Anda, ya dari yang keempat tadi, dari 16 ya, empat-empatnya bisa kita latih ke klien supaya tahu apa sih menjadi ciri motivasi Anda, apakah mendekati kesenangan atau menjauhi kesulitan, ya, apakah internal atau eksternal. Nah itu perlu Anda ketahui. Di mana cara mengetahuinya? Di pikiran bawah sadar Anda, ya, karena Anda nggak perlu tergantung pada orang lain untuk berubah atau mengubah diri Anda, ya. Anda adalah subjek bukan objek. Itu penekanan dari Dr. Imami tentang motivasi. Oke, ada lagi mungkin teman-teman yang ingin menambahkan untuk Bu Forita? Ini sini ada Dokter Murni juga, salah satu Mind Slim coach kita di Samarinda. Mungkin Dokter Murni juga ingin menambahkan, silahkan. Nggak ada? Oke. Bu Forita, tadi sebenarnya pertanyaan Ibu sudah mengandung jawaban, ya. Jadi artinya apa yang terjadi sama Ibu adalah tadi mengatakan 5 tahun yang lalu. Nah sekarang enggak. Nah apakah karena 5 tahun lalu kok bisa ya mengelola ini dan itu? Karena situasinya konteksnya udah berbeda. Mungkin dulu ada tuntutan kamera, ada tuntutan pekerjaan, ada tuntutan diri. Ya sekarang bagi Ibu nggak ada tuntutan apa-apa misalnya. Ya nggak ada tuntutan kamera, nggak ada tuntutan pekerjaan. Ya sering saya ketemu dengan yang lain-lain yang beliau cerita, dulu Mas waktu masih kerja Mas, saya pakai baju itu udah pakai apa rok bisa ketat segala macam, saya masih bisa. Sekarang mah nggak bisa Mas, karena badan saya udah gede banget gitu. Selalu apa? Dulu ketika masih bekerja, misalnya seperti itu. Nah, artinya apa? Konteksnya udah berbeda. Apa yang sekarang Ibu hadapi dengan waktu 5 tahun yang dulu Ibu hadapi sudah berbeda. Tingkat stresnya juga berbeda. Ya. Nah, Mind Slim hadir untuk memberikan strategi, cara dan strategi untuk Ibu bisa dalam segala konteks. Ya. Mau usia berapapun, bahkan Mind Slim untuk anak-anak juga sering banyak yang menggunakan, memanfaatkan itu. Ada juga Mind Slim untuk senior citizen, ya, senior citizen. Jadi untuk salah satunya dulu Profesor Subroto ya, mantan Menteri Pertambangan kita 91 tahun waktu datang ke tempat praktek saya. Dan juga ada di WA grup kita juga banyak ya, ada teman-teman kayak Bu Iing usianya 70-an tahun, beliau bisa turun 10 kilo, dan banyak lah teman-teman yang lain menginspirasi untuk Bu Forita. Intinya apa? Satu adalah eating habitnya, behaviornya Ibu tegakkan dulu. Makan ketika lapar fisik apa enggak? Tidur Ibu cukup apa enggak? Makan yang diinginkan iya atau enggak? Makan dengan sadar iya atau tidak? Berhenti makan di netral iya atau tidak? Ini behavior yang harus Anda tegakkan. Nah pertanyaannya mungkin ini juga saya sekalian lanjutkan ya ke teman-teman. Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau
apa yang harus dilakukan udah jelas 9 habit ini. Kadang beberapa orang suka aneh-aneh gitu. Mas boleh nggak ditambahin dengan saya minum suplemen? Mas boleh nggak saya ditambahin dengan saya totok apa sih waktu itu totok totok apa saraf segala macam gitu. Saya nanya kalau konteksnya untuk turun berat badan nggak perlu. Ya behavior ini yang perlu Anda lakukan. Ya. 9 kebiasaan ini. Ya. Nah kemudian apakah Anda juga mirroring exercise atau enggak? Apakah Anda melangkah kaki lebih banyak atau enggak? Itu dulu bridging-nya. Jangan terlalu rumit karena turun berat badan sebenarnya mudah, ya. Gampang. Tapi yang seringkali pikiran kita yang memperumitnya. Pengennya yang aneh-aneh, pengennya yang susah-susah. Padahal program Mind Slim ini, ya kalau Anda perhatikan dari 9 kebiasaan ini, 5-nya adalah 5 Magic Rules. 5 Magic Rules ini adalah protokol turun berat badan Mind Slim, the heart of the system, ya. Jantung dari program Mind Slim ada di 5 Magic Rules. Dan selalu promise kita apa? 100% Anda akan turun berat badan ketika Anda praktekkan 5 Magic Rule dengan benar, ya. Nah, 5 Magic Rule, Anda tahu apa itu 5 Magic Rule? Di situ nggak ada pantangan makanan, nggak ada jam-jam makan, nggak ada ya. Kecuali dalam konteks puasa ada modifikasi di makan ketika lapar fisik, ya. Hanya makan ketika setelah buka puasa dan sebelum sahur. Ya, kalau dalam konteks bulan puasa. Di luar konteks bulan puasa artinya apa? Makan ketika lapar fisik. Itu contoh, ya, 5 Magic Rule. Nah itu untuk Bu Florita. Jadi mau usia berapapun Anda, ketika Anda praktekkan 9 kebiasaan ini, ya, nggak akan lagi ada alasan oh karena kaki saya pernah dioperasi, karena saya usianya bertambah. Ya. Kalau terus Anda mencari alasan, saya yakin percaya Bu, satu alasan akan memunculkan lagi 1000 alasan berikutnya. Nggak akan selesai-selesai. Fokus pada solusi, bukan pada alasan. Ya. Solusinya apa? Nah, ketika Anda sudah tahu where and when dan what-nya di sini, ya, Anda lihat di slide ya. Behaviors-nya apa, environment-nya apa, terus kemudian apa? Capability, keterampilan, skill. Ya, saya tulis ini. Skill, keterampilan, atau capability, kemampuan, atau apa? Ya, skill, keterampilan, apalagi ya termasuk pengetahuan juga. Nah, maksudnya apa di sini teman-teman? Anda sudah tahu 9 kebiasaan ini yang perlu Anda tegakkan. Tetapi seringkali Anda nggak penasaran. Anda tidak penasaran, Anda tidak mau cari tahu apa itu skill untuk lapar fisik. Sehingga apa? Anda cuma menduga-duga. Padahal saya makan udah lapar fisik, tapi kok nggak turun-turun ya? Nah, sekarang pertanyaannya, Anda sudah latihan belum atur ulang termostat tubuh, misalnya? Atau misalnya tidur saya udah banyak gitu. Tapi kenapa saya mood saya esok hari selalu terhubung dengan food ya? Nah, pertanyaannya, kualitas tidur Anda sudah bagus belum? Nah, artinya apa? 9 kebiasaan ini ada kaitannya dengan skill, keterampilan, pengetahuan yang Anda pahami tentang makan dengan sadar, tentang berhenti di netral, tentang melangkah kaki lebih banyak itu seperti apa. Ya, mungkin kalau buat teman-teman yang udah lama ikut Mind Slim tahu ada mindful walking, ada mind sport, ya. Itu adalah beberapa teknik-teknik untuk move more. Dan kemudian minum air putih. Ya, kadang beberapa orang cuma tahu tapi nggak mampu, nggak capable, nggak nggak menguasai atau nggak mampu melakukannya. Ya, hanya mau tapi nggak mampu. Ya, sehingga beberapa orang seringkali berhenti di level environment aja. Mereka ada di mana-mana di program Mind Slim, sering muncul, sering hadir, tapi nggak ada perubahan. Karena apa? Mereka hanya cuma tahu, mau, tapi nggak menguasai, nggak melakukan gitu ya. Apa sih bahasanya ya kira-kira? Jadi setiap kegiatan ada, bahkan mungkin buku Mind Slim lengkap sekali. Pernah saya bercandain, ibu di mana-mana ada di acara-acara Mind Slim. Gimana progres melangsingnya? Iya mas, aku tuh masih sulit untuk makan dengan sadar. Oke, 6 step makan dengan sadar, ibu tahu nggak? Yang mana ya mas ya? Gitu. Oh berarti beliau hanya untuk apa? Senang dengan environmentnya, tapi nggak melakukan ya. Nah, dari situ saya paham, oh ternyata beliau belum menguasai keterampilan makan dengan sadar. Nah, paham ya sampai di sini teman-teman. Nah, capability kaitannya dengan skill, keterampilan, pengetahuan, tolong dicatat teman-teman. 9 kebiasaan Mind Slim. 1, makan ketika lapar fisik berarti apa? Keterampilan apa? Atur ulang termostat tubuh, mengenali sinyal lapar fisik. Berapa kali sehari? 10 kali. Ya. Ada di mana Anda mengakses ini? Ada di Slimmer Dashboard videonya. Ya, kalau Anda mau buka-buka, Anda mau memperhatikan. Ya. Ya. Skill, atur ulang termostat tubuh. Kemudian berikutnya adalah tidur cukup. Buat Anda mengatakan saya tidurnya susah, nggak bisa, pengennya tidurnya banyak atau tidurnya pengen bisa tidur dengan lelap, tapi kok sulit ya. Nah, Anda sudah memahami belum tidur yang berkualitas seperti apa? Karena gini, ada bridging juga, ada jembatan di mana waktu itu ada klien saya, seorang artis, beliau itu nggak bisa tidur. Hampir 24 jam matanya melek terus gitu ya. Pikirannya kerja terus. Nah,
Bridgingnya saya ajak adalah apa? Ya udah, kalaupun nggak bisa tidur, istirahat aja. Maksudnya nggak usah ngapa-ngapain. HP disingkirkan, TV dimatiin, ya, lingkungan diciptakan untuk siap istirahat gitu. Akhirnya apa? Ternyata bisa tidur ketika dia mengkondisikan ya lingkungannya, mengkondisikan pemahaman bahwa kalau mau tidur itu bukan untuk merem langsung tidur, enggak. Istirahat aja dulu. Ya, nanti dari situ bridgingnya Anda akan tahu bahwa ternyata tidur berkualitas itu nikmat sekali. Dan akhirnya beliau pakai audio sugesti saya yang deep sleep, kata beliau nggak nyampe 5 menit langsung tertidur pulas di situ, ya. Artinya apa? Beliau menguasai skill yang perlu dikuasai, ya, capability-nya beliau akuisisi, ya, beliau kuasai. Kemudian makan yang diinginkan. Nah, ini beberapa teman-teman masih ini, dia ikut main sleep, di mana-mana ada. Maksud di mana-mana setiap kegiatan ada. Tetapi apa? Ternyata ada masih konflik dalam dirinya. Dia takut makan coklat, dia takut makan nasi. Sehingga yang dia makan adalah makan yang betul-betul dibutuhkan menurut dia. Ujungnya apa? Nggak eat less, nggak kalori defisit. Karena apa? Itu tadi. Karena dia makan apa yang dia pikir dia butuhkan. Ya, dalam mainstream, makanlah yang betul-betul Anda inginkan. Karena keinginan adalah sebuah kepastian tujuan. Ya, oke. Kemudian makan dengan sadar. 6 step makan dengan sadar ya. Itu juga bagian dari skill yang keterampilan yang perlu Anda kuasai. Ada di mana teman-teman? Ada di Slimmer Dashboard kalau Anda mau buka-buka ya. Baik. Dr. Imami bertanya, apakah tips-tips ini ada di dashboard? Ada. Setahu saya semua ada di dashboard. Jadi Anda beruntung sekali ya yang sudah bergabung di dashboard. Anda bisa akses video-video latihan-latihan itu. Ya, ada semuanya ada di situ. Mudah-mudahan. Kalau nggak ada nanti kita diskusikan. Tapi setahu saya semuanya saya sediakan di Slimmer Dashboard. Kemudian berikutnya adalah apa lagi? Berhenti di netral. Ada beberapa orang mengatakan saya makannya lebih sedikit loh mas gitu. Tapi pertanyaannya dia makan pada salah fisik nggak? Terus saya tanya, netral itu kayak apa ya Bu? Gitu. Ternyata netral versi beliau adalah ketika menurut dia kalorinya udah cukup. Yang artinya kalau beliau paham main slim no calorie counting. Kalau beliau paham, ya ini kaitannya dengan capability, pengetahuan yang dia akuisisi. Ternyata beliau hanya menduga-duga saja. Yang penting ikut main slim, yang penting misalnya ikut dashboard atau mungkin lebih parahnya lagi ikut grup terapi online, tapi sebenarnya beliau nggak menyimak. Ya, yang penting ikut. Nah, mudah-mudahan besok pagi tiba-tiba langsing misalnya gitu. Kadang ada yang seperti itu. Nah, kita mengajak teman-teman untuk apa? Itu tadi, mengakuisisi skillnya penting, keterampilan, pengetahuan. Nah, makanya dalam mainstream disediakan audio sugesti, hipnoterapi, disediakan buku e-book, buku, disediakan video-video di Slimmer Dashboard. Silahkan, ya, teman-teman bisa akses resource itu. Ketika Anda ingin turun berat badan, nggak pakai pil, nggak pakai diet, nggak pakai jarum, boleh makan apa saja, kapan saja. Ya, demikian teman-teman, kaitannya dengan Robert Dills dengan logical level of changes, perubahan untuk bagaimana membuat sebuah perubahan dari dalam diri Anda, mulai dari yang paling sederhana dulu, yang paling mudah dulu, yaitu environment, lingkungan Anda. Ya, ada beberapa yang akhirnya mengajak keluarga ya kemarin. Saya datang kebetulan beliau itu BSI prioritas nasabah ya. Saya diundang di sebuah keluarga dan menggunakan ruangan di BSI Tower, dan satu family itu beliau nggak mau ditampilkan ya foto dan sama videonya, incognito. Memang banyak banget klien-klien kita yang incognito ya, nggak mau ditampilkan video sama foto. Padahal sebenarnya kalau ditampilkan akan sangat bagus untuk memotivasi orang lain. Tapi kita hargai privacy. Ya. Nah, beliau satu keluarga itu minta sesi-sesi dengan saya, dan ternyata tujuannya untuk menciptakan lingkungan environment. Ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Dan behavior, sekarang Anda sudah mencatat, sudah paham behavior apa yang perlu Anda lakukan. Nah, tambahannya kalau untuk 30 hari main slim, tambahannya ada satu behavior lagi, yaitu apa? Puasa untuk ibadah. Jadi nanti ada checklist yang terkait dengan puasa. Oke, karena waktu saya percepat lagi. Capability sudah. Nah, nanti di Zoom yang kedua, terakhir nanti, mudah-mudahan setelah Lebaran kita bisa Zoom yang kedua, kita akan masuk ke bagaimana ini menjadi unconscious competent, menjadi autopilot, lifestyle, sehingga hidup Anda nggak melulu soal berat badan terus yang dipikirin. Hidup capek kan? Hidup ini urusannya banyak. Urusan pekerjaan, urusan keluarga, urusan keuangan, urusan social life, urusan anak, karir, dan lain sebagainya. Kalau yang dipikirin adalah soal berat badan terus, pasti melelahkan. Untuk itu apa? Kita menyediakan nanti Zoom yang kedua, yaitu masuk ke values, beliefs, identity, dan purpose, dan juga spirituality, ya, dimana ketika itu di-align, diselaraskan, maka yang terjadi, Anda akan jadi mudah untuk perubahan dari dalam diri Anda, tanpa paksaan dari sekitarnya, ya. Oke, cukup untuk non-teknisnya, teman-teman. Sekarang kita masuk ke teknis, ya. Oke.
Nah, kita masuk ke non teknis, ke teknis ya. Jadi teman-teman, saya yakin semuanya yang ada di sini sudah ada di Slimmar Dashboard. Ya, Anda join membership di situ, dan itu adalah milik pihak ketiga, milik 7hub ya. Mereka menyediakan fasilitas ini untuk kita, tapi berbayar, dan kita sediakan ada free e-course, ada yang premium, ada yang free. Premium biasanya terkait dengan materi-materi yang terkait dengan sesuatu ya, memang itu adalah materi premium atau mungkin melibatkan dengan pihak ketiga, narasumber dan lain sebagainya, sehingga ada yang premium, ada yang free. Nah, tapi sebagian besar adalah free e-course, ada di Slimmar Dashboard. Kemudian di sebelah kanan ini event schedule, ada event-event di situ. Seringlah buka-buka kalender ya, siapa tuh ada free event, ada yang event free, ada event yang premium juga ya. Event premium contohnya apa ya? Grup terapi atau grup terapi offline ya, biasanya Anda mesti harus mendaftar. Grup terapi online pun mesti harus mendaftar, kecuali buat klien private biasanya free untuk ikut grup terapi online, silahkan. Untuk offline juga biasanya free, hanya mengganti PAX ini aja, PAX hotel, biasanya PAX makan akomodasi, makan siang sama 2 kali lunch break sama goodie bag. Nah, ini Anda cek di event schedule, kemudian ada forum diskusi. Dan tolong sering-sering Anda tengok forum diskusi juga. Dan kalau ada yang ditanyakan di situ, ingat ya, tujuan kita menciptakan lingkungan environment. Jadi tolong ketika ada pertanyaan, teman-teman yang berkenan untuk ada waktu untuk menjawab, untuk membantu sharing, silahkan. Sharing is caring, sharing is learning. Yang sharing biasanya shifting melangsing. Jadi yang jarang sharing, berpikir untuk dirinya dia sendiri, biasanya apa teman-teman? Disumpahin, nggak langsing. Jadi kita ngajak untuk sharing. Dan juga ada certification, karena nanti ada beberapa program di dalam Slimmar Dashboard untuk program-program certification. Yang terdekat kita sedang merumuskan dengan para expert di Medits ya. Kita akan membuat program certification medical facilitator untuk Mindslim. Jadi kenapa? Karena ternyata banyak sekali klien-klien dan juga Mindslim coach yang backgroundnya adalah tenaga medis ya. Jadi kita akan mensertifikasi mereka yang berkenan ya ikut sertifikasi. Itu programnya sekitar 2 hari, dan nanti trainernya adalah para Mindslim coach spesialis yang notabene mereka backgroundnya adalah medis. Ada spesialis juga, ada juga dokter umum ya. Jadi mereka akan membuat sertifikasi medical facilitator, Mindslim medical facilitator. Jadi bisa jadi rujukan komplement ya untuk teman-teman yang mungkin pengen dapat advice dari tenaga medis ya. Certification ada nanti di situ. Oke, ini secara teknis. Kemudian berikutnya adalah, nah kita ngomongin soal free e-course 30 hari Mindslim. Ini free, jadi siapapun bisa ikut program ini ya, baik yang muslim atau bukan muslim, silahkan ya, manfaatin momentum ini silahkan ya. Jadi beberapa kita amati rata-rata mereka turun 3-5 kilo ya. Burini ya, dari Papua ya, 6 kilo 1 bulan ya. Nah, tapi nih kembali, jangan fokus pada kilogram, fokus pada habit. Ingat ya tadi ya, dari environment, terus kemudian behaviornya, dan kemudian capability-nya atau skill-nya ya. 3 hal ini tolong Anda perbaiki dulu ya. Mana yang perlu perbaiki, mana yang menurut Anda lemah, Anda coba untuk munculkan rasa penasaran Anda ya, bagaimana Anda bisa menjadi lebih menguasai ya. Nah, kemudian apa yang Anda lakukan di dalam 30 hari itu, nanti Anda akan mendapatkan ketika di 30 hari jurnal checklist. Jadi Anda bisa checklist di situ dari jurnal. Ada checklistnya, ada 10 ya. Ada 10 poin. Salah satunya tambahannya adalah apakah saya puasa atau tidak. 9-nya adalah apa? Yang ini apa? 9-nya adalah yang habit yang di jurnal, buku jurnal. Nah, tambahannya adalah puasa. Ya, jadi itu terus kemudian di setiap hari Anda ada tips langsing di setiap jurnal itu. Jadi silahkan Anda baca tips langsingnya. Dan kemudian tolong jangan buka hari selanjutnya, cukup di hari di mana Anda lagi memulai. Kalau misalnya hari ini, besok adalah hari pertama, terus Anda nggak usah buka-buka hari kedua atau hari ketiga. Fokus pada hari pertama aja. Dan ada video terapi, nanti ada beberapa video yang saya masukkan ke 30 hari ini. Ya, mungkin nanti malam ya, baru sempat saya akan masukkan beberapa video. Terus kemudian di situ ada forum diskusi. Jadi akhir hari kita buat forum diskusinya, silakan Anda diskusikan. Jadi pertanyaan atau mungkin nggak usah pertanyaan juga boleh, sharing juga boleh. Ya. Atau mungkin Anda buka puasa dulu biasanya 1 loyang makanan habis. Nah, sekarang kok cuma satu apa sih namanya? Satu
ya, 1 mangkok cukup gitu lah. Dan kemudian 2 kali live Zoom, ini yang pertama. Jadi Anda bisa ikuti live Zoom yang kedua nanti ya. Ada pertanyaan terkait dengan yang ini? Silakan. Sampai di slide ini ada yang bertanyakan terkait dengan teknis supaya nanti nggak ada perlu slimmer dashboard. Maka Ibu bisa ikut program yang ini, dan untuk program ini bukan istilahnya paket ya, bukan ya, karena ini hanya sebagai komplement aja. Anggap aja ini bagian dari fiturnya lah ya. Tips langsing, video terapi, forum diskusi, 2 kali live Zoom kita sediakan untuk teman-teman bertransformasi. Oke, kemudian apa yang Anda lakukan setiap harinya selama 30 hari ke depan ya. Anda lakukan to-do list-nya adalah isi checklist 10 kebiasaan tadi. Anda checklist ya di situ, di menu itu. Dan kemudian simak tips dan video itu. Yang ketiga adalah tulis sharing di situ. Dan paling hanya membutuhkan 10 menit per hari. Oke. Cukup ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu Anita nanti coba berkunjung ke Slimmer dashboard-nya dulu, slimmer.mainstreamprogram.com. Ya, di situ Anda ikuti petunjuknya, instruksinya untuk pendaftaran bagaimana. Setelah itu udah login ke dalam, nanti Anda akses. Oke, cara mengikutinya buka browser, ketik URL slimmers.mainstreamprogram.com ya. Saya waktu itu pernah dikasih sama 7 hoops icon, jadi Anda kayak Google Play gitu, dari Google Play di-download terus di-install. Jadi nanti kalau mau berkunjung ke URL itu nggak perlu harus ketik URL-nya, cukup kayak apps gitu, kayak seperti mobile apps. Anda klik otomatis langsung ke Slimmer Dashboard. Tapi saya lupa linknya. Nanti saya akan minta ke tim digital ya untuk sharing ke Anda linknya. Sehingga kalau mau berkunjung ke situ Anda nggak perlu harus buka browser, ketik URL ya, langsung ke apps-nya aja ya. Nanti otomatis masuk ke Slimmer Dashboard Anda ya. Jika belum terdaftar, klik subscribe. Jika sudah terdaftar, klik login. Ada masalah dengan login? Cukup ya. Dan kemudian di halaman utama pilih menu free e-course berjudul 30 hari Ramadan Challenge. Ya. Karena waktu juga sudah tidak mendukung, dan jadi kita akhiri dulu untuk sesi kita hari ini.